Teman semuanya, hai, halo. Akhirnya saya eh, bisa menemukan Kalian di sini seperti yang saya bilang. Saya itu tinggal di Berlin ya, di Jerman. Hampir 24 tahun. Kalau dihitung tahunnya ya, hampir 24 tahun. Dan dari sekian banyak ini dan itu, ternyata banyak banget di antara teman-teman tuh yang mau nanya gitu, mau tahu seperti apa sih, gimana sih Kak, aku mau mau itu Kak, anak aku mau sekolah Kak, anak aku mau ambil S2 Kak, begini begitu. Walaupun padahal kan menurut aku itu sebenarnya ya kali gampang aja ya dicari gitu loh informasinya. Cuman mungkin kalau nanya sama orang yang memang tinggalnya di sini dan udah tahu di sini gitu, jadi mungkin kayaknya lebih gampang. Jadi sekarang aku tuh mau coba kasih info ini, disclaimer dulu ya. Aku tuh memberitahu apa yang aku tahu. Ya, selebihnya kalau yang udah tahu semua lah, terserah lah ya. Jadi nggak usah didengerin. Bener gak sih? Jadi aku tuh begini, jadi pokoknya kalau misalkan ya di antara teman-teman yang udah nanyain, jadi karena aku jawabin satu persatu kan agak-agak gimana gitu ya, aku harus mengulang-ulang. Jadi makanya itu kan aku bilang ya udah, aku janji aku bakalan bikin video terus udah kayak gitu ya, kalian bisa lihat gitu loh ya kan. Jadi seperti apa aja cara-caranya itu kalau misalkan anaknya tuh mau mau ke sini, entah itu mau sambil kerja dan sambil sekolah atau kuliah, atau juga mau kuliah aja tapi udah kayak gitu. Aku budgetku nggak punya budget. Gimana caranya kalau misalkan biar bisa bisa sekolah di sana tapi juga nggak harus keluarin biaya setelah di sini ya, setelah di Jerman ini. Karena kalau dari Indonesia ya pastilah ya harus berusaha dulu gitu loh kan ya. Normalnya orang kalau mau sesuatu ya pastinya harus apa tuh namanya ya, ya harus berusaha lah ya gimana caranya. Nah, tapi ada caranya ya khusus untuk perempuan. Saya pikir mungkin lelaki juga, karena nanti selebihnya itu harus, ya nanti aku kasih tahu. Tetapi jangan salah ya, saya ini bukannya agensi atau apa, saya cuma mau sharing, saya hanya mau berbagi seperti yang teman-teman tanyakan kepada saya gitu loh ya, yang nol banget tapi mereka tuh kayaknya mungkin ada anaknya lah, ada saudaranya lah, ada apa sih namanya, ada dirinya sendiri gitu loh mau ke sini. Gimana caranya? Ya caranya itu begini ya, step-stepnya itu satu. Kalau kalau yang paling penting itu ya, terkecuali mungkin kalian sudah bagus dalam bahasa Inggris, ya kan, sudah bagus dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Jerman. Kalau yang belum pernah kesini pasti nggak kepikiran juga ya kan untuk belajar bahasa Jerman, ngapain juga, bener nggak sih? Tapi kalau bahasa Inggris kan istilah kata itu umum banget gitu loh. Jadi kalau misalkan udah pakai bisa bahasa Inggris tapi belum pernah itu apa namanya, belum pernah kursus gitu loh, jadi nggak ada sertifikat, ya dibikin aja sertifikatnya dulu gitu loh. Jadi bikin sertifikatnya, cari kayak tempat yang memang sertifikatnya itu diakui gitu loh ya. Karena itu nantinya itu untuk melamar di kedutaan, dan kedutaan itu nggak bisa uh, mengkonfirm semua sertifikat. Jadi itu harus yang disetujui oleh kedutaan. Nah, itu satu. Nah, kalau misalkan ya udah saya mau ke Jerman terus udah kayak gitu, saya mau belajar bahasa Jerman. Ya udah, mendingan belajar bahasanya dulu gitu loh ya. Entah itu belajar bahasanya tuh menurut aku sih gini ya. Kalau misalkan semuanya harus ambil dari kursus kalau di Jerman itu kan, kalau di kedutaan Jerman, kalau mereka yang aku tahu ya, yang aku tahu. Kalau misalkan mungkin ada yang lain ya mungkin iya ya, tapi ini yang aku bilang seperti dari awal. Saya bilang aku hanya mau berbagi tentang apa yang aku tahu ya. Jadi itu Goethe Institute namanya ya. Jadi menurut aku kalau misalkan semuanya harus melewati Goethe Institute mungkin terlalu mahal, say, ya kan, kalau budget-budget seperti aku ini ya kan. Atau juga mungkin teman-teman juga yang mungkin nggak mau keluarin terlalu banyak uang, ya
berarti harus cari kursus bahasa Jerman yang online dulu gitu loh, yang online dulu. Dulu aku yang online gitu kan lebih murah. Walaupun dulu aku pernah ada kepikiran gitu loh ya, karena terlalu banyak dari dulu sebenarnya udah lama banget, cuman akunya tuh gimana ya, nggak kepikiran untuk bikin video aja gitu ya kan, biar teman-teman yang mungkin membutuhkan jadi bisa langsung lihat aja gitu. Jadi kalau aku ulang-ulang kan bisa aja, namanya orang ya, nanti mungkin beda gitu loh ya. Nah, jadi ini cuma penjelasan aja dulu. Kalaupun nanti ada step-step yang mana-mananya yang aku belum bisa sampaikan di sini, ya nanti kan aku bikin video lagi gitu loh. Kalau misalkan pun kalian mau ada pertanyaan yang spesifik, ya kalau yang aku tahu pasti aku jawab ya itu di video berikutnya gitu loh ya kan. Nah, kalau saya sekarang sih cuman minta supportnya aja dulu, di subscribe dulu ya gitu. Terus udah kayak gitu dinyalain loncengnya. Jadi kalau misalkan aku uh, bikin video berikutnya tuh kalian langsung akan tahu gitu loh kan. Nah, jadi aku dulu pernah ada kepikiran untuk bikin kayak pelatih tempat di rumah aku di Indonesia untuk pelatihan bahasa gitu loh, ya kan. Cuman aku nyari nyari gurunya itu kan nggak gampang, guru yang memang bener-bener yang berkualitas, yang bener-bener guru ya dalam untuk mengajar bahasa Jerman gitu loh. Karena di daerah aku tuh kan banyak ada pelatihan bahasa Korea lah gitu loh. Kalau nggak salah bahasa Jepang juga ada di daerah aku. Di bukan satu kampung, kampung sebelah aku gitu loh. Pokoknya di daerah aku tuh banyak. Jadi aku dulu pernah kepikiran, cuman karena ya akunya di sini jadi kan harus ngurus-ngurus juga, harus ada izin ya kan, nggak begitu aja nanti orang keluar masuk kan. Jadi warga biar apa sih namanya tuh, biar jelas gitu kan. Jadi makanya tuh sampai sekarang ya aku belum gitu, tapi kepikiran dulu udah pernah ada, karena memang saking banyaknya, nggak tetangga, nggak teman-teman di sosial media gitu. Sosial media apa media sosial ya? Ya begitulah ya teman-teman. Jadi tuh aku tuh cuman pengennya begitu. Jadi aku pikir yang pertama-tama itu intinya, kalau mau entah itu study, kalau entah itu mau cari kerja, apalagi kalau kalian punya skill yang nggak banyak orang yang punya. Itu kalau pekerjaan Kak gimana? Ya kalau pekerjaan memang banyak, saya di sini tuh banyak. Apalagi kalau kalian pernah kuliah perhotelan di Indonesia gitu loh. Itu tuh wah itu banyak banget. Sumpah banyak banget. Atau mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang paling gampang lah ya. Contohnya sebagai au pair. Au pair itu pekerjaannya ya membantu seseorang, maksudnya menjagain anak orang itu ya, mungkin juga harus ya mungkin bersihin kamarnya tuh anak ya, tapi intinya sebagai au pair biasanya itu dibutuhkan cewek ya. Nah, nanti tuh ngejagain anak yang biasanya orang tuanya, kedua-dua orang tuanya itu kerja gitu loh. Jadi nanti itu dapat uang saku ya. Uang sakunya itu antara 450 euro atau 500 euro gitu loh. Tapi di situ kalian juga kalau misalkan masih mau entah belajar bahasa, nanti dibiayain di sini bahasa Jermannya tuh. Cuman tetap jadi dari Indonesia harus ada basicnya dulu, say. Harus untuk melamar di kedutaannya itu. Begitu, say. Jadi intinya itu ya untuk cewek ya, yang istilah katanya tamatan SMA aja nggak apa-apa gitu. Bener, semudah itu gitu loh. Ya kan, semudah itu. Cuman yang paling penting ada kemauan dan ada niat, dan semuanya tuh pasti pasti bisa kok. Dan saya pikir untuk video kali ini eh cuman bisa sampai di sini ya. Gitu, nanti saya bikin video yang berikutnya untuk lebih jelasnya lagi gimana step-stepnya. Ya kan sekarang hanya informasi global aja, maksudnya keseluruhan informasi aja itu gimana sih Kak gitu loh. Apa aja sih yang ke Jerman itu bisa gimana aja? Ya bisa banyak gitu loh. Yang penting ada kemauannya dan mau belajar. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Jadi begitu kalian tuh begitu ada video terbaru dari aku, kalian tahu. Dan silahkan bagi-bagi ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.